wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi, alhamdulillah, pembahasan kitab Al-I'rab an Qawaidil I'rab karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita pada hari ini masih melanjutkan jumlah yang tidak memiliki mahal. Yang ketiga, karena dia semuanya juga ada 7. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala as-salisatu, yang ketujuh. Yang ketiga, yaitu dari jumlah yang tidak memiliki mahal, al-mu'taridah. Ya, al-mu'taridah. Termasuk jumlah yang tidak memiliki mahal adalah jumlah al-mu'taridah. Jumlah mu'taridah ini yang biasa kita dengar dengan jumlah i'tiradiyah. Kata sisipan. Kata sisipan. Ini sering banyak. Biasa setelah nama Nabi, nama Allah, itu rata-rata jumlah sisipan. Misalnya kita bilang, qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam innamal amalu binniyat misalnya. Itu sallallahu alaihi wasallam namanya mu'taridah. Dia disisipkan di setiap setelah nama Nabi. Demikian pula kalau antum katakan qala Allahu ta'ala, qala Allahu subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, itu semua jumlah apa? Sisipan. Jadi disisipkan antara ya kalimat yang antum mau sebutkan. Al-mu'taridah baina syai'ain, sisipan antara dua perkara. Fungsinya litasdid, apakah untuk mentasdidnya, menguatkannya, membenarkannya, ya, aulit tabyin, atau untuk menjelaskannya. Kadang orang menyisipkan sesuatu di tengah sesuatu untuk menjelaskan sesuatu itu. Untuk menjelaskan sesuatu itu. Kata sisipan. Iya. Ini juga tidak punya mahal. Ini tidak punya mahal. Nah contoh, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Al-ayah. Sebutkan kelengkapan ayatnya, itu 103. Catatan di bawah. Yaitu sebutkan ayat selengkapnya, karena baru kita akan tahu sisipannya di mana. Ayatnya, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Innahu laqur'anun karim. Jadi asalnya, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, innahu laqur'anun karim. Itu jawabannya. Di tengahnya ada wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Itu sisipan. Itu adalah apa? Sisipan. Lihat kata belum? Setelah antum baca kelengkapan ayatnya. Wa dzalika li'anna qaulahu, demikian itu karena firman-Nya. Innahu laqur'anun karim. Jawab adalah jawaban fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Paham kan? Berarti di tengahnya itu apa? Kan fala uqsimu bimawaqi'in nujum ini sumpah. Innahu laqur'anun karim, jawaban sumpah. Di tengahnya apa berarti? Lihat kata penulis. Wa ma bainahuma. Apa yang di antara keduanya? Itu di antara fala uqsimu bimawaqi'in nujum dan innahu laqur'anun karim, yaitu jumlah wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Itu i'tiradun, itu kalimat sisipan. Berada di antara sumpah dan jawaban sumpah. Paham tak? Kan ada sumpah, ada jawaban sumpah. Kalimat yang berada di antaranya itu adalah namanya kalimat apa? Sisipan. Itu i'tiradun, kata sisipan. La mahalla lahu, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Tidak ada kedudukan dalam i'rab. Jelas sampai situ? Itu yang beliau katakan. Jadi Allah bersumpah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka sungguh saya bersumpah dengan mawaqi'in nujum. Setelah itu Allah jelaskan dulu. Sungguh itu adalah sumpah yang agung kalau kalian mengetahuinya. Innahu laqur'anun 'adzim. Jawabannya,
Sungguh itu adalah Quran Karim yang mulia. Iya. Terus ada faedah lagi dari penulis. Wa fi atna'i hadzal i'tirad. I'tiradun akhar. Di tengah kalimat sisipan ini ada sisipan lain. Mana itu sisipannya dulu? Mana sisipan dulu tadi? Wa innahu laqasamun lau ta'lamuna adim. Kalimat ini antum perhatikan di catatan di bawah. Itu ada lagi sisipan. Kan gini. Innahu laqasamun adimun. Jadi i'rabnya innahu inna. Hu isimnya. Laqasamun khobarnya. Kan begitu. Adimun naatnya. Di antara naat dan man'ut. Ada lagi kata di tengahnya. Apa itu? Lau ta'lamun. Kata apa namanya itu? Kata apa namanya itu? Sisipan. Jadi kalau gini. Antara sumpah dan jawaban sumpah ada kata sisipan. Antara naat dan man'ut. Paham kan? Sisipan. Seharusnya kan ada naat sebelumnya ada man'ut. Tiba-tiba ada sesuatu di tengahnya. Maka kata antara naat dan man'ut itu disebut kata apa? Kata apa? Sisipan, jumlah. Jadi kalau antum dapat jumlah antara naat man'ut itu jumlah itu tidak punya mahal. Sebagaimana kalau ada jumlah antara sumpah dan jawaban sumpah maka jumlah itu tidak punya mahal. Dipahami ini Said? Yakin? Jadi disebutkan di situ di tengah kata sisipan ini ada juga sisipan lain. Artinya kalau kita sendirikan wa innahu laqasamun azimun sebenarnya seperti itu. Wa innahu laqasamun azimun kan begitu. Nah, disisipkan di tengahnya kata apa? Lau ta'lamun. Paham kan? Jumlah lau ta'lamun jumlah apa ini fi'liyah atau ismiyah? Jumlah apa? Fi'liyah. Apa mahalnya? La mahalla lahu minal i'rab. Karena dia berada di antara dua sesuatu. Iya. Jelas kan? Lihat kata beliau. Wahuwa lau ta'alamun. Yaitu kata lau ta'alamun. Ini pentingnya tadi kita sebutkan kelengkapan ayatnya. Wahuwa lau ta'alamun. Fa'innahu mu'taridun bainal mausuf wa sifatih. Sesungguhnya dia tersisipkan antara yang disifati dan sifatnya. Wahuma yaitu dia adalah kosamun wa adim. Yaitu antara kosamun dan adim. Dipahamkan? Setelah itu beliau kasih kita lah faedah seperti tadi. Wa juzul i'tirad bi aktsar min jumlah. Boleh i'tirad lebih dari satu jumlah. Jadi boleh saja i'tirad lebih dari satu jumlah. Karena kan memang tujuannya menguatkan atau menjelaskan. Namanya menjelaskan itu boleh lebih dari satu jumlah. Tidak apa-apa. Iya boleh lebih dari satu jumlah. Itu disebutkan. Kemudian kata beliau khilafan li Abi Ali Al-Farisi. Berbeda dengan Abu Ali Al-Farisi. Ada catatan 105. Beliau berpendapat tidak dibolehkan. Kalau Abu Ali Al-Farisi kata sisipan itu harus satu jumlah saja. Harus satu jumlah. Tidak boleh lebih dari satu jumlah. Tapi yang benarnya apa yang dikatakan oleh Ibnu Hisham. Dalam i'tirad boleh lagi ada i'tirad. Artinya i'tirad itu boleh lebih dari satu jumlah. Lebih dari satu jumlah. Tidak masalah. Kemudian setelah itu kata beliau walaisa minhu. Dan bukan darinya. Maksudnya apa? Bukan darinya. 106 itu tidak termasuk dalam i'tirad. Lebih dari satu jumlah. Itu maksudnya. Bukan dari i'tirad lebih dari satu jumlah. Hadhil ayah. Nah, ayat ini yaitu ayat yang kami telah sebutkan sebelumnya dalam surat Al-Waqi'ah. Kenapa? Padahal di dalamnya dalam i'tirad ada i'tirad. Kenapa? Karena seluruh i'tirad tadi dari awal sampai akhir dianggap satu i'tirad. Bukan dua jumlah tapi dianggap satu jumlah. Adapun ada i'tirad di tengah
itu itirodnya yang ada di situ, bukan itirodnya untuk sebelumnya. Itu yang disebutkan oleh mereka. Jadi mereka tidak memasukkan ini itirod lebih dari satu jumlah. Itirod lebih dari satu jumlah itu kalau ada lagi jumlah lain. Bukan sisipan dalam jumlah itu. Paham ini? Jadi bukan sisipan dalam jumlah itu. Tapi ada memang jumlah lain lagi disebutkan sebagai sisipan. Jadi ayat ini kata mereka bukan dalam masuk itirod lebih dari satu jumlah. Karena mereka menganggap ini adalah itirad dengan satu jumlah saja. Khilafan liz-Zamakhsyari. Berbeda dengan Az-Zamakhsyari. Karena Az-Zamakhsyari mengatakan ini adalah itirad lebih dari satu jumlah. Zamakhsyari menganggap ini adalah itirad lebih dari satu jumlah. Dzakarahu fi tafsiri surati Ali Imran. Dia sebutkan dalam tafsir surat Ali Imran. Ya, yaitu ayat dalam surah Ali Imran ayat 36. Firman Allah, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam. Iya, yaitu Zamakhsyari menganggap bahwa falamma wada'atha seharusnya kan langsung dikatakan Rabbi inni wada'tuha unta, terus di tengahnya wallahu a'lamu bima wada'at, terus walaysa dzakaru wal unsa. Itu dianggap jumlah itirodiyah. Jumlah itirodiyah dan itirodnya lebih dari satu jumlah. Disebutkan oleh siapa ini? Zamakhsyari. Ya, kemudian setelahnya wa inni sammaituha Maryam. Jadi falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha unsa wa inni sammaituha Maryam. Paham kan? Itu selanjutnya. Di tengahnya itu dianggap jumlah apa? I'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Iya, disebutkan oleh Zamakhsyari itu adalah i'tirad, ya, lebih dari satu jumlah. Itu adalah i'tirad lebih dari satu jumlah. Itu ayat yang diinginkan oleh Zamakhsyari. Jelas kesimpulannya tadi yang beliau katakan boleh i'tirad lebih dari satu jumlah. Boleh dari satu jumlah. Iya. Contohnya apakah tepat di surah Al-Waqiah atau surat Ali Imran? Kalaupun tidak tepat di situ kan itu adalah jumlah yang disisipkan dalam jumlah i'tiradiyah. Ya, Ibnu Hisham mengatakan Al-Waqiah tidak. Kemudian Zamakhsyari menyebutkan iya dalam surat Ali Imran ayat 36. Karena di dalamnya terdapat dua jumlah. Terdapat dua jumlah. Jumlah yang pertama wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Itu dia sebutkan. Ada juga mengatakan enggak, ini terhitung satu jumlah. Ya, wallahu a'lamu bima wada'at. Ya, adapun walaysa dzakaru kal unsa itu yang disisipkan hanya wallahu a'lamu bima wada'at. Hanya itu sisipan. Adapun walaysa dzakaru kal unsa ini masih ya ucapan Maryam tadi. Qalat rabbi inni wada'tuha unsa walaysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam. Wa inni sammaituha Maryam. Iya. Mau tepat contohnya atau tidak, maka tentunya kalau yang dohir dari Ibnu Hisham belum tidak memasukkan Ali Imran dalam sisipan jumlah lebih dari satu jumlah. Tapi dia menukil ucapannya Zamakhsyari. Zamakhsyari mengatakan iya itu dua jumlah. Itu adalah dua jumlah. Paham pendapatnya Zamakhsyari? Cuma Ibnu Hisham ia mengatakan dari awal walaysa minhu. Bukan darinya. Bukan darinya. Jadi Ibnu Hisham tidak menguatkan apa yang dikatakan oleh Zamakhsyari. Zamakhsyari ini orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah. Tapi dia ahli bahasa. Dia ahli bahasa. Ini jumlah yang tidak punya mahal.
jumlah i'tiradiyah. Jadi kalau antum dapat kata jumlah i'tiradiyah tidak punya mahal dalam i'rab. Paham kan? Paham ini Mas Ibrahim? Ada pertanyaan sini? Jadi Yusuf, tafadhal. Apakah bisa juga Ustaz kita katakan bahwa jumlah i'tiradiyah itu bisa juga kita katakan dia jumlah istinafiyah dari sisi dia jumlah baru? Hmm? Apakah jumlah i'tiradiyah juga bisa kita katakan dia jumlah termasuk jumlah istinafiyah dari sisi dia jumlah baru Ustaz? Bisa. Hanya saja kalau kebanyakan jumlah ibtidaiyah itu kan di awal. Kalau ini di tengah. Makanya karena dia di tengah kita bilang i'tiradiyah. Karena posisinya. Kalau antum bilang jumlah baru, enggak apa-apa. Paham kan? Itulah yang membuat dia tidak punya mahal. Karena sebenarnya dia tidak ada. Kemudian didatangkan oleh pembicara. Qala Allahu Ta'ala. Kan jumlah baru itu. Jumlah baru. Cuma bedanya dia di tengah. Maka namanya i'tiradiyah. Namanya i'tiradiyah. Jazakallahu khair. Baik. Padahal, Pak Di. Ustadz, catatan 103 Hmm. itu wa innahu la qasamun. Kenapa langsung kita bilang itu sisipan? Yang mana itu? Yang Wa innahu laqasamun. iya. Karena gini Pak. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum itu sumpah. Itu sumpah. Jawabannya mana? Innahu laqur'anun karim. Jadi Allah bersumpah demi Al-Quran. Itu adalah Quran yang mulia. Jawaban sumpahnya. Jadi Allah bersumpah dengan bintang. Jawabannya itu adalah Quran yang mulia. Di tengahnya diselipkanlah penjelasan bahwa sumpah ini adalah sumpah yang agung. Karena bersumpah dengan bintang untuk Quran. Jadi di tengahnya itu wa innahu laqasamun law ta'lamun azim, penjelasan tentang fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Itu kan penjelasannya. Demi saya bersumpah demi bintang. Iya kan? Allah katakan innahu laqasamun law ta'lamun azim. Itu adalah sumpah yang agung kalau kalian tahu. Penjelasan bahwa sumpah sebelumnya itu sumpah yang agung. Setelah itu datanglah jawabannya. Innahu laqur'anun karim. memang harus terletak di antara sumpah dan jawaban sumpah, Ustadz. Itu diantaranya. Di antaranya. Kalau ada kata yang terletak antara sumpah dengan jawaban sumpah, namanya apa? Sisipan. I'tiradiyah. Namanya i'tiradiyah. Iya, Ustadz. Terus Ustadz, ini yang lau ta'lamun itu dia sisipan karena dia dari naat sama man'utnya. Jadi terletak antara naat dan man'ut. Intinya ini nanti adalah kalau ada kata yang terletak antara dua yang saling mengharuskan, itu nanti jadinya sisipan. Nah, dan jadinya sisipan. Ya, Ustadz. Ada lagi? Baik, kita lanjut. Ar-Rabi' yang keempat. Jumlah i'tiradiyah. Jumlah yang tidak punya mahal. Ar-Rabi'ah at-tafsiriyah. Ini yang kita katakan juga sebelumnya. Ada namanya jumlah tafsiriyah. Jumlah sebagai pentafsir. Yang menjelaskan itu sesuatu. Antum mau jelaskan sesuatu, itu namanya tafsiriyah. Iya. Apa itu tafsiriyah? Wahyal kasyifatu li haqiqati ma talathu. Dia adalah yang menyingkap hakikat apa yang sebelumnya. Dia adalah yang menyingkap hakikat apa yang sebelumnya. Ma talathu yaitu apa yang sebelumnya. Jadi sebelumnya ada sesuatu yang disebutkan tidak jelas. Kemudian dia tafsirkan. Maka tafsirnya ini jumlah apa namanya? Jumlah tafsiriyah. Di Quran paling banyak. Di tafsir Sa'di kan disebutkan ayat, baru ditafsirkan, baru ayat lagi setelahnya disambung. Paham kan? Antara ayat dan potongan ayat ini dan setelahnya itu namanya jumlah apa yang di tengah?
Itu dibilang tafsiriyah. Jadi jumlahnya itu kalau kita i'rab, la mahallalahu minal i'rab. Anda paham ini? Jadi jumlah yang menafsirkan sesuatu. Yang menafsirkan sesuatu. Iya, itu tidak punya mahal dalam i'rab. Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Terus beliau berkata ya sebagai catatan pentingnya, walaisat umdatan. Tapi dengan syarat dia bukan umdah. Bukan pokok kalimat yang bisa dihilangkan. Yang tidak bisa dihilangkan. Itu catatan penting penulis. Ada catatan 110. Yaitu dia berupa penyempurna kalimat. Bukan sebagai pokok kalimat. Paham kan? Ya namanya untuk menafsirkan saja. Sebenarnya kalimat sudah lengkap. Kalimat sudah lengkap. Datang dia untuk apa? Menafsirkan. Datang dia untuk menafsirkan. Iya. Untuk menjelaskan. Lihat dulu contoh penulis sebentar. Lihat. Nah contoh. Wa asarrun najwa alladhina dhalamu. Hal hada illa basyarun mitlukum. Lihat kalimatnya sudah sempurna. Wa asarrun najwa alladhina dhalamu. Orang-orang yang zalim. Itu asarrun najwa. Mereka merahasiakan bisikan-bisikan mereka. Mereka merahasiakan bisikan-bisikan mereka. Kan muncul pertanyaan. Apa bisikannya? Setelahnya. Hal hada illa basyarun mitlukum. Ini tiada lain kecuali manusia seperti kalian. Jadi mereka berbisik-bisik, ini hanya manusia. Inilah najwanya tadi. Inilah bisikan-bisikan mereka. Jadi kalimat hal hada illa basyarun mitlukum. Ini jumlah apa? Tafsiriyah dari najwa. Dari najwa. Kata beliau fajumlatul istifhamiyah. Fajumlatul istifhami. Maka jumlah istifham. Yaitu jumlah di catatan di bawah. Yaitu jumlah hal hada illa basyarun mitlukum. Mufassirun lin najwa. Itu menafsirkan kalimat an-najwa. Paham kan? Menafsirkan kalimat apa? An-najwa. Bisikannya tadi. Iya. Sehingga tidak memiliki kedudukan dalam kalimat. Kalau dia mufassir tidak memiliki kedudukan dalam kalimat. Wakila badalun minha. Tapi ada juga yang berpendapat. Hal hada illa basyarum mitlukum. Badal dari najwa. Yaitu, begitu kan? Yaitu mereka berkata, ini tidak lain kecuali manusia seperti kalian. Kalau dari badal, punya kedudukan atau tidak? Catatan 113. Jumlah istifham tersebut sebagai badal dari an-najwa sehingga berkedudukan nasab. Berkedudukan apa? Nasab. Karena badal ya tabi. Namanya tabi tergantung yang dia ikuti. Jadi antum i'rab apa? Kalau antum i'rab sebagai jumlah tafsiriyah, la mahalla lahu minal i'rab. Kalau antum i'rab dia sebagai badal berarti fi mahalli nasbin. Karena an-najwa itu maf'ulun bih. Kan wa asarrun najwa. An-najwa asarru itu fi'il fa'il. An-najwa maf'ulun bih. Berarti kalau ada badal dari maf'ulun bih berarti hukumnya apa? Mansub. Hukumnya mansub. Jelas ini pembahasan itu yang disebutkan. Demikian pula, wanah contoh lain. Masathumul ba'sa wad dharra. Ini sudah lewat di pembahasan tafsir. Fa innahu tafsirun li. Sesungguhnya dia adalah tafsir untuk firman Allah sebelumnya. Matsalul ladzina qalau min qablihim. Paham kan? Tinggal dilihat ayatnya. Matsalul ladzina qalau min qablihim. Perumpamaan orang-orang yang telah berlalu sebelum kalian. Yaitu masathumul ba'sa wad dharra. Itu jumlah apa itu? Tafsiriyah. Kalau antum jadikan jumlah tafsiriyah berarti 114
Sehingga tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Terus wakila halun minal ladina. Dan ada juga mengatakan ini masathumul ba'sa wad dharra'u, hal dari alladina. Itu masalul ladina khalau min qablikum. Ada yang mengatakan hal dari alladina. Punya mahal atau tidak? Tentunya punya. Lihat 115. Sehingga memiliki kedudukan nasab dalam i'rab. Iya kan? Kan kalau hal berarti kedudukannya apa? Mansub. Kedudukannya mansub. Jadi tergantung lagi antum. Iya, antum mau bilang jumlah tafsiriyah berarti la mahallahu minal i'rab. Kalau antum bilang itu adalah jumlah sebagai hal berarti fi mahli nasbin. Iya, hal. Wanah, contoh lain lagi, contoh ketiga. Kama sali Adam. Seperti Adam. Khalaqahu min turabin. Yaitu dicipta dari tanah. Fajumlatu khalaqahu min turabin tafsirun limasal. Itu kan tafsir untuk kata masal. Perumpamaannya seperti Adam. Yaitu Allah menciptakannya dari tanah. Jadi ini khalaqahu min turabin. Jumlah apa? Tafsiriyah. Apa mahalnya? La mahallalahu minal i'rab. Catatan di bawah juga sama. Catatan untuk 116. Sehingga tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Pokoknya antum dapat jumlah tafsiriyah tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Contoh lain lagi mana? Contoh lain lagi. Wa tu'minuna billahi. Tu'minuna billahi. Ba'da setelah firman Allah hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Lihat catatan 117 dulu. Yaitu kalimat ini tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Karena sebagai tafsir dari kata tijarah yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Kan kita hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apa itu tijarah? Tu'minuna billah. Yaitu kalian beriman kepada Allah. Itulah perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih. Yaitu kalian beriman kepada Allah. Berarti kata kalian beriman kepada Allah apa ini? Tafsir dari kata apa? Tijaro. Perdagangan apa tadi yang Allah mau tunjukkan kepada kita? Kan awal, maukah kalian saya tunjukkan kepada kalian perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih. Allah katakan di ayat setelahnya, tu'minuna billah. Kalian beriman kepada Allah. Itu jumlah apa itu? Tafsiriyah. Jumlah tafsiriyah. Berarti punya mahal atau tidak? Tidak punya mahal. Wakila musta'anafah. Ada juga mengatakan itu bukan jumlah tafsiriyah. Itu musta'anafah. Tapi sama saja kan? Itu jumlah baru. Ini yang ditanyakan oleh Yusuf tadi. Jumlah namanya itirodiyah itu. Jumlah itirodiyah itu bisa juga jumlah baru. Jumlah tafsiriyah juga bisa juga jumlah baru. Cuman kan jumlah baru itu kan rata-rata di awal. Sementara ini di mana? Di tengah. Maka antara itirodiyah atau tafsiriyah. Itu lebih cocok penamaannya. Jadi ada yang mengatakan dia musta'nafah. Jumlah baru. Ya sama juga. Antum mau katakan jumlah tafsiriyah atau jumlah baru tetap apa? La mahalla lahu minal i'rab. Tetap. Wal makna dan maknanya aminu. Jadi kata tu'minuna billah. Lafadznya fi'il mudhari. Tapi maknanya amr. Aminu billah. Dari mana kita tahu maknanya aminu billah? Bidalili yaghfir lakum. Dengan dalil setelahnya kata dijazm. Kalau kata dijazm, alat jazm itu kan termasuk alat jazm adalah tolak. Jadi tu'minuna billah maknanya aminu billah. Karena setelahnya dijazm. Yaghfir lakum. Bil jazmi dengan dibaca jazm. Catatan 119 yaitu dijazm sebagai jawaban tolak. Sebagaimana kita pahami di mutamimah. Dijazm sebagai jawaban tolak.
Iya. Wa alal awal, dan di atas pendapat pertama, kan ada dua pendapat tadi kan, ada tafsiriyah, ada musta'nafah. Di atas pendapat pertama, yaitu 120, catatan 120, yaitu sebagai jumlah tafsiriyah, huwa jawabul istifham. Maka tu'minuna billah, kemudian setelahnya yaghfir lakum, itu dijazam karena jawaban dari istifham. Ya kan? Istifham termasuk tolab atau tidak? Termasuk tolab atau tidak? Termasuk tolab. Jadi sama-sama. Cuman kalau antum katakan jumlah tafsiriyah, dia dijazam oleh hal adulukum. Antum paham ini? Tapi kalau antum tidak katakan itu, antum katakan ini tu'minuna billah adalah jumlah baru, maka yaghfir lakum dijazam oleh tu'minun. Itu perbedaan buah hasil dari pilihan antum itu. Iya. Wasohadalika. Dan bisa hal itu sahih. Bisa. Ala iqamati sababis sabab. Wahud dalalah maqamal musabbab. Wahul imtithal. Ini agak rumit sedikit dia. Karena ada sebab, ada yang disebabkan. Ada sebab, ada yang disebabkan. Sahih, benar hal itu. Bisa menjadi jawaban istifham. Yaghfir lakum dijazam karena jawaban dari hal adullukum. Itu bisa. Karena apa? Iqamatus sababis sabab. Mendudukan sebabnya sebab. Yaitu penunjukan maqamul musabbab. Kedudukan yang disebabkan. Wahual imtithal. Yaitu ketaatan. Itu ketaatan. Ini jadi rumit karena kita harus memahami ayatnya. Iya. Hal adullukum. Hal adullukum. Iya. Ala tijaratin, jawabannya yaghfir. Yaghfir lakum. Pertanyaan kita, hal adullukum ala tijaratin. Apakah sekedar menunjukkan kepada keimanan, langsung dosa itu diampuni? Sekedar saya bilang sama antum, kamu mau selamat, kamu beriman. Saya cuma tunjukkan. Kamu belum beriman, saya cuma tunjukkan. Apakah diampuni dosa? Apakah diampuni dosa? Belum, kan begitu. Ya gimana caranya di sini jawabannya langsung diampuni? Dah? Iya kan? Jadi sebabnya sebab adalah saya menunjukkan. Sebab saya menunjukkan akhirnya antum beriman. Karena antum beriman, antum diampuni. Jadi ini disebut sebab. Nah, yang disebabkan adalah tu'minu. Tu'minuna billahi. Ini namanya musabbab. Ini namanya musabbab. Iya. Musabbab. Musabbabun. Jadi sebabnya adalah saya menunjukkan antum kepada sebuah amalan. Paham kan? Jelas kan? Kemudian dari penunjukan saya ini, iya, enggak. Ulang-ulang. Terbalik. Apa? Ini sebab. Iya, ini sebab. Ini musabbab. Iya, ini musabbab. Ini ayat. Kalian beriman kepada Allah ini sebab diampuninya dosa. Kenapa dia bisa beriman? Ini disebabkan oleh penunjukan. Jadi beliau bilang apa? Ini sahih, ini benar. Karena mendudukan kedudukan sebab dari sebab. Apa? Yaitu penunjukan. Sebab kan penunjukan. Paham kan? Sebab dari sebabnya sebab. Yaitu penunjukan maqamul musabbab. Tempatnya yang disebabkan. Jadi kita mendudukkan kedudukan ini. Ya, kedudukan ini menjadi musabbab. Padahal asalnya dia adalah sebab. Kan? Sebab dia beriman karena penunjukan. Penunjukan. Sebab dia beriman karena penunjukan. Sebenarnya ini asalnya sebab. Ini adalah musabbab. Ini adalah musabbab. Kan begitu? Tapi saya dudukan ini seperti musabbab. Paham sekarang? Dipahamkan?
seperti beriman kepada Allah, akhirnya dia diampuni. Anda paham ini susunan kalimatnya? Ini rumit. Rumit karena kita harus memahami. Ini asalnya sebab. Ini asalnya sebab. Ini musabab. Ini musabab. Tapi saya dudukkan yang sebab ini sekarang. Sebab ini sekarang menjadi musabab. Jadi dia beriman kepada Allah, yaitu taat beriman kepada Allah ketika saya tuntunkan. Dia beriman kepada Allah, akhirnya diampuni dosanya. Paham kan? Ini sebab asalnya. Kemudian ini yang disebabkan. Tapi sekarang saya hapus ini. Karena saya katakan ini bukan jawabannya ini. Iya kan? Kan saya bilang jumlah tafsiriyah. Paham kan? Ini bukan jawabannya yang ini. Bukan jawabannya ini. Berarti ini saya hapus. Tapi kenapa dijazm? Dijazm karena jawaban ini. Jawabannya ini. Pertanyaannya, apakah sekedar saya tunjukkan langsung diampuni? Kan tidak. Maka terpaksa mereka jelaskan, saya dudukan ini sebab seperti musabab. Yaitu seperti tu'minuna billah. Anda paham itu? Itu makna ayat. Walaupun Ibn Hisham membantah di kitab Qotun Nada, bukan. Bukan jawaban dari itu. Kan ini rumit. Mendudukan kedudukan sebab menjadi musabab. Lebih cocok jawabannya ini. Lebih dekat. Jawabannya yang tu'minuna billahi yaghfir lakum. Kalian beriman kepada Allah, maka kalian akan diampuni. Kalian akan diampuni. Tapi ingat, ini kalau kita mau jadi, itu kan kalau antum jadikan jumlah musta'nafah. Pendapat kedua. Ini sekarang ini kita mau jadikan pendapat pertama. Apa pendapat pertama tadi sebagai jumlah apa? Tafsiriyah. Berarti dia jawaban dari istifham. Itu keharusan dari pendapat yang kalau kita pilih. Iya. Itu keharusan pendapat kalau kita pilih. Tapi kalau kita pilih pendapat yang kedua, ia mengatakan jumlah apa tadi? Jumlah apa tadi? Musta'nafa, maka kita katakan jadikan tu'minuna billahi ini jumlah baru, bukan bukan tafsiriyah. Ya kan? Ini kan kalau kita jadikan ini hanya tafsir, berarti ini jawaban dari sana. Karena ini hanya sebagai tafsir. Tapi kalau antum katakan ini adalah jumlah baru, berarti ini adalah jawabannya sini. Ya sudah, selesai masalah kalau itu. Jadi perbedaan antum mau jadikan apa? Mau jadikan jumlah tafsiriyah atau mau jadikan jumlah baru. Keharusan dari pilihan antum itu akan berpengaruh pada kata yakfir setelahnya. Kan dia dijazm. Dijazm kenapa? Paham kan? Kalau antum jadikan tu'minuna billahi adalah jumlah tafsiriyah, berarti dia dijazm oleh tolap yang awal. Yaitu kata tanya. Hal adullukum. Cuman masalahnya, masa akan diampuni sekedar ditunjukkan? Paham ini? Kata mereka, didudukan ini kedudukan sebab sebagai musabab. Itulah tadi uraiannya. Asalnya hal adullukum sebab. Tu'minuna billahi itu yang disebabkan tadi ketaatan. Ketaatan. Paham? Sebabkan dia tunjukkan akhirnya dia beriman. Karena dia beriman akhirnya diampuni. Didudukan kedudukan sebab menjadi musabab. Itu yang mereka katakan. Tergantung antum mau pilih yang mana. Kalau Ibn Hisham lebih memilih jumlah musta'nafah di Qotun Nada. Di Qotun Nada. Cuma ini kan belum mau mencontohkan jumlah tafsiriyah. Jumlah tafsiriyah. Nah, ini yang rumitnya di sini. Untuk memikirkan kembalinya kemana dari setiap pendapat yang disebutkan. Karena kalau kita lihat ini rata-rata semuanya memiliki dua i'rab. Memiliki dua i'rab. Lihat di atas tadi. Tafsiriyah badal. Tafsiriyah hal. Sekarang lagi tafsiriyah atau musta'nafah. Hasil dari setiap pendapat yang antum pilih adalah berpengaruh pada kedudukan jumlah. Baik. Sampai situ. Setelahnya itu belum selesai. Masih ada setelahnya karena jumlah
Ini panjang. Ada pertanyaan? Fadal, Mas Halim, mana mic tadi? Bismillah. Jadi untuk yang al-adlukum ala tijarah tadi Ustaz, ketika jumlah tu'minuna billahi wa rasuli itu jumlah tafsiriyah, maka yaghfirnya itu jawaban dari istifham. Jawaban dari istifham. Kan istifham juga tolak. Cuman yang masalah itu saja pertanyaannya. Sekedar menunjukkan masa diampuni dosa. Tapi kalau dia jadi jumlah musta'nafah, maka dia jawaban dari tu'minun. Tu'minun. Dia lafadznya khobar, tapi maknanya tolak. Maknanya aminu. Itu tadi. Dan tu'minuna billah maknanya aminu billah. Sama satu lagi Ustaz, sedikit koreksi di bagian yang ketiga jumlah i'tiradiyah. Walaysa minhu hadhil ayah khilafan li Az-Zamakhsyari, kurang mimnya. Kurang? Huruf mim. Az-Zamakhsyari. Kurang? Huruf mim. Az-Zamakhsyari. Zamakhsyari. Huruf mim. Oh iya, betul. Hasan. Kurang huruf mim. Lizakhor. Gitu ya. Baik, betul. Kurang huruf mim. Iya, Hasan. Lizamakhsyari. Tambahkan mim sebelum kho. Iya. Zamakhsyari. Yang bagian situ juga bagaimana Ustaz? Kan Az-Zamakhsyari mengatakan di Al-Imran itu ada 2 jumlah i'tiradiyahnya. Tapi kalau Ibnu Hisam pendapatnya kan laisa minhu. Dari awal belum bilang laisa minhu khilafan liz-Zamakhsyari. Oh, jadi cuma ada 1. Iya. Kan belum bilang bukan darinya menyelisih Zamakhsyari. Sama dengan di atas tadi. Boleh i'tirad lebih dari 1 jumlah. Berbeda dengan Abu Ali Al-Farisi. Nah. Jazakallah khair. Ada lagi? Fadal Padi. Ustadz, itu masih kurang paham Ustadz yang di papan. Itu yang hal kan awalnya dia sebab. Terus yang hal adulukum. Ya. Terus dia jadi mustaknafa. Terus yang tu'minuna. Itu kan hal tadi kan sebab. Terus dia jadi mustaknafa kan Ustadz? Enggak. Oh, dia cuman sebab. Dia cuman sebab. Dan kalau dia jadi sebab dan kita jadikan tu'minuna billah itu jadi tafsiriyah, berarti yakfir dijazam oleh hal. Adulukum. Dah? Itu maksudnya. Oh, jadi yakfir itu adalah tafsir ya? Enggak. Tu'minuna billah tafsiriyah. Tu'minuna billah itu adalah tafsir ya. Kemudian yakfir majzum. Yakfir itu dia sama hal tolak. Iya, jawaban tolak dari hal. Oh. Terus Ustaz kalau halnya itu dijadikan tafsiriyah bagaimana yakfirnya? Enggak, dia enggak jadi tafsiriyah. Musta'nafa yang 2 itu tadi yang tu'minuna billah yang ini. Ya. Ini bisa 2, bisa tafsiriyah, bisa musta'nafa. Kalau tafsiriyah maka yakfir dijazam oleh hal adulukum. Ya. Kalau dia musta'nafa maka ini dijazam oleh ini. Karena bukan lagi itu. Ini sudah jumlah baru itu setelahnya. Ya. Karena tu'minu kalau itu jumlah baru berarti setelahnya semuanya ikut ini. Tidak ada hubungannya dengan yang itu. Oh ya Ustaz. Paham. Fadal.
Bismillah. Afwan Ustaz, tolong diluruskan jika ada yang keliru. Sebagaimana yang disebutkan tadi terkait dengan i'tirad, Allah Ta'ala adalah sisipan, tidak memiliki makna. Bagaimana memahami Ustaz di Al-Quran ada Sifat apa itu ta'ala? kata sisipannya Ustaz? Allah Ta'ala. Sisipan. Iya. Bukan Bagaimana tidak punya makna toh? Kita tidak bilang tidak punya makna, menguatkan atau menjelaskan. terkait di wa innahu laqasamun law ta'lamun azim Ustaz. Law ta'lamun ini dia sebagai sisipan yang menguatkan juga Ustaz. Iya. Kan dua tadi, jadi bukan tidak punya makna toh? Dia datang menguatkan atau menjelaskan. Ya? Nah, Ustaz, ya. Jazakallah khair. Baik. Mas Ibrahim. Bismillah, Ustaz, tadi tu'minu nabillah, kan dia sebagai tafsir dari tijarah tadi Ustaz ya. Nah, itu ketika dia jadi tafsiriyah, kan tidak punya kedudukan. Berarti yaghfir lakum dijazm dengan Hal adulukum. Nah, ketika dia jadi musta'nafah, kan juga sama tidak punya kedudukan Ustaz. Iya. Dia tidak punya kedudukan toh? Iya Ustaz, tidak punya kedudukan. Cuman bedanya dia jumlah baru. Jumlah baru. Ditafsirkan dengan aminu gitu Ustaz. Bukan ditafsirkan maknanya. Tu'minuna billah maknanya aminuna billah. Aminu billah. Makanya di jazm yakfir. Berarti yaghfir terjazm dengan maknanya Ustaz. Dengan maknanya tu'minu. Oh, begitu. Nah? Ya Ustaz. Terus ada sedikit koreksi Ustaz di menurut yang dinukilkan Az-Zajjaj Ibnu Durustuwai. Jumlah setelah hatta ibtidaniyah. Baik. Dan mana itu? Halaman 15. 15. Baik. Hasan. Ibtidaiyah. Terus? Sudah? Nabil? Fadhal. Bismillah, itu yang di papan tulis Ustaz, hal adullukum asalnya adalah sebab. Sekarang menjadi musabab. Menduduki. Ya, menduduki. Kedudukan musabab. Tu'minuna billah, dia kalau jumlah tafsiriyah maka dia menjadi sebab. Kalau dia dia menjadi sebab diampuni. Paham tak? Dia menjadi sebab diampuni, bukan hal adulukum. Apakah kalau dia jumlah musta'nafah apakah masih berlaku begitu Ustaz sebab musabab? Tidak perlu. Tidak perlu begitu kan. Itu memang beriman kepada Allah kalian akan ampuni. Itu kita bercerita begitu tadi. Kalau kita jadikan dia tafsiriyah. Sehingga kalau dia tafsiriyah berarti jawaban dari hal adulukum. Muncul pertanyaan. Masa sekedar menunjukkan langsung diampuni? Kan tidak mungkin. Maka dia menduduki kedudukan tu'minun. Supaya bisa tepat. Dia diampuni karena dia ditunjuki dan dia beriman. Akhirnya dia diampuni. Jadi sebab dan musabab itu berlaku di jumlah tafsiriyah begitu. Berlaku. Jadi itu hal adulukum menduduki kedudukan yang tafsirnya. Dan yang musabab. Jadi asalnya dia sebab tadi. Asalnya hal adulukum sebab. Tapi sekarang dia menduduki kedudukan musabab. Yaitu tu'minun. Yang disebabkan oleh hal adulukum. Dia tunjukkan sesuatu, itu sebab. Ya? Misalnya Nabil paham, sebabnya saya tunjukkan. Paham kan? Sebabnya saya tunjukkan. Nah, ada yang disebabkan oleh saya tunjukkan ini. Makanya dia paham. Misalnya dia hadir, dia belajar. Akhirnya itu kan yang disebabkan oleh penunjukan saya. Maka dia muncullah pemahamannya.
Nah, Ustaz, jazakallah khair. Sudah? Soleh, terakhir. Bismillah. Agak mirip sama pertanyaan Nabil tadi Ustaz. Berarti kalau tu'minuna billah ini dia jumlah baru, berarti bisa langsung dibilang ini dia musabab. Iya langsung. Dari- Ini yakfir lakum disebabkan oleh beriman. Bukan disebabkan karena penunjukan. Langsung, toh kan dia setelahnya langsung semua baru. Ikut yang baru itu. Tidak ada lagi hubungan dengan siapa? Hal adullukum. Nah. Jazakumullah khair. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.